Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baghdad Chris Aziz, NIM R021704. Di sini saya akan menjelaskan faktor bahaya yang ada di dalam pekerjaan tersebut, yaitu pekerjaan pada sektor konstruksi. Nah, yang pertama ada faktor fisika. Yang saya ambil adalah kebisingan. Nah, kebisingan ini berasal dari suara bising yang dihasilkan oleh mesin-mesin pada alat berat proyek tersebut. Nah, yang kedua adalah faktor kimia. Yang saya ambil adalah debu. Debu ini berasal dari material bahan yang digunakan pada proyek tersebut. Nah, yang ketiga ada faktor psikologis, yaitu kelelahan. Kelelahan ini berasal dari stres kerja oleh pekerjaan tersebut ataupun kelelahan akibat beban kerja yang diterima oleh pekerja tersebut. Nah, selanjutnya adalah alat ukur. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kebisingan di tempat kerja adalah sound level meter. Nah, untuk alat yang digunakan untuk mengukur debu yaitu menggunakan high volume air sampler. Nah, untuk kelelahan kerja pada para pekerja bisa diukur dengan memeriksa pekerja tersebut dengan alat ukur yaitu reaction timer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu alat ukurnya. Yang saya ambil adalah alat untuk mengukur kebisingan di area kerja, yaitu sound level meter. Anggap ini adalah sound level meter tipe X-Tech 407750. Nah, bagian-bagian dari sound level meter ini sendiri adalah yang pertama, di bagian atas ini ada mikrofon. Nah, mikrofon ini berfungsi untuk menangkap suaranya. Terus yang kedua ada tombol on off-nya di sini. Itu tombol on off itu berfungsi untuk mengawali atau mengakhiri pengukurannya. Selanjutnya di sampingnya ada tombol rec. Rec ini berfungsi untuk merekam hasil pengukurannya. Terus ada tombol max hold. Max hold ini berfungsi untuk menampilkan icon max hold pada layar dari itu. Terus selanjutnya ada tombol C atau A, ini berfungsi untuk mengubah sinyal yang terukur sesuai cara serupa seperti mekanisme pendengaran manusia kayak gitu. Nah, selanjutnya ada BA mode. BA mode ini berfungsi untuk menghilangkan background noise. Terus ada tombol sampingnya lagi itu F atau S, ini berfungsi untuk mengubah respon fast untuk bising impulsif atau slow untuk bising continue. Nah, untuk yang impulsif itu biasanya itu yang kayak suara yang impulsif sekali kayak boom. Nah, itu impulsif. Untuk slow untuk bising continue itu seperti suara mesin seperti itu. Nah, selanjutnya ada sound level kalibrasi. Ini digunakan untuk mengkalibrasi alat sound level meter tadi. Nah, di sound level kalibrasi ini ada tombol off sama pilihan 95 decibel sama 114 decibel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan alat sound level meter ini. Nah, yang pertama kita siapkan sound level meternya dan sound kalibratornya. Nah, yang pertama jangan lupa memasang baterai pada sound level meter dan sound kalibrator ini. Nah, setelah itu kita masukkan sound level meter ini di sound kalibratornya. Setelah itu hidupkan alat sound level meternya dan hidupkan sound kalibratornya pada range 94 decibel atau 144 decibel. Nah, habis itu lihat pada layar sound level meternya. Sesuaikan dengan sound kalibratornya. Jika hasilnya belum sesuai, maka putarlah lubang kalibrator pada alat SLM sampai hasilnya sesuai. Kayak gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengukurannya. Yang pertama, kita tekan tombol on-nya dulu yang jelas. Nah, setelah itu kita pilih A atau C. A ini digunakan untuk respon manusia untuk tingkat suara yang rendah. Nah, yang C ini digunakan untuk mengukur kebisingan lingkungan, tempat kerja, dan lain sebagainya. Setelah itu, pilih fast atau slow. Ya, untuk yang fast tadi untuk pendengaran yang impulsif seperti suara bom tadi yang spontan. Atau pilih yang slow. Slow itu digunakan untuk yang bising continue seperti suara mesin. Nah, selanjutnya tekan tombol rec untuk merekam hasil pengukurannya. Terus tekan tombol rec lagi itu untuk melihat nilai maksimum atau nilai tertinggi saat pengukuran dilakukan. Nah, selanjutnya tekan tombol rec lagi itu untuk melihat nilai minimumnya atau nilai terendah saat pengukuran dilakukan. Nah, setelah itu silahkan catat hasil pengukurannya. Nah, untuk nilai ambang batas dari kebisingan sendiri sudah diatur dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja, yaitu ada di lampiran pertama, yaitu di nilai ambang batas kebisingan, yaitu ada 8 jam dengan maksimal 85 desibel, 4 jam dengan 88 desibel, dan seterusnya.